of thought, dysmetria of thought. Jadi pikirannya yang meleset. Itu berarti kelainan juga dari si otak kecil. Ya, otak kecil yang misalnya mengalami suatu stroke di situ ya. Kalau otak tengah sendiri dok gunanya? Nah sekarang baik, otak tengah itu sebenarnya adalah suatu lorong ya, suatu lorong penghubung antara otak depan dengan otak belakang ya. Guna lorong batang otak itu adalah pusat yang menyebarkan impuls-impuls listrik menuju ke kesadaran ya, ke impuls-impuls kesadaran yang disebut dengan ARAS ya, activating reticular activating system ya, ARAS. Nah, otak tengah ini hanya merupakan tempat arus lalu lintas listrik, ya, arus lalu lintas listrik. Kemudian di situ juga ada inti-inti saraf penggerak bola mata serta pupil yang disebut dengan inti nukleus saraf nomor 3 dan nomor 4, ya, troklear dan juga Edinger-Westphal. Jadi serta di situ ada juga nukleus Ruber. Nukleus Ruber itu kalau sampai terganggu bisa mengakibatkan tremor ya, yaitu karena ada suatu jaras atau kabel rubrospinalis ya yang dari atas menuju ke bawah. Jadi sebenarnya otak tengah ini cukup mengherankan juga akhir-akhir ini, kenapa kok dijadikan suatu topik yang demikian gencar ya. Seperti ada pelatihan otak tengah ya, untuk kecerdasan anak gitu ya. Itu belum terbukti ya dok? Jadi begini, semua yang berkaitan dengan otak sebaiknya jangan lepas mengamati tingkah laku orang itu, jangan lepas dari dasar-dasar logika ataupun ilmiah yang sudah ditemukan oleh pijakan oleh Dr. Ali Saraf sebelumnya ya, penemu-penemu ilmiah sebelumnya. Jadi ada suatu ketidaklogisan ya, timbullah paham bahwa bila otak tengah diaktifkan, otomatis otak kiri dan otak kanan akan aktif. Tidak ada studi PET scan atau fMRI yang menyebutkan bahwa kecerdasan seseorang itu ada peranannya otak tengah ini gitu ya. Jadi sepertinya tidak terlalu berperan lah ya dok ya. Maksudnya selain untuk jalur komunikasi atau lalu lintas. Iya betul. Bahkan yang seperti yang saya tekankan tadi, yang sedang berkembang sekarang itu sebenarnya adalah cerebellar cognitive function ya, otak kecil. Jadi itu istilahnya little brother teach big brother. Little brother teach big brother. Jadi misalnya anak dengan gangguan konsentrasi itu pusatnya ada di prefrontal yang terganggu atau otak depan otak besar bawah ya, otak besar bagian bawah itu bisa dilatih dengan cara mengaktifkan little brother-nya, otak kecil ya. Ada cara-cara yang sampai sekarang dikembangkan dan saya akan tulis itu dalam buku saya berikutnya ya. Untuk konsentrasi dok. Ya bisa untuk konsentrasi. Jadi otak kecil ini sebagai contoh ya, otak kecil ini seseorang bermain permainan game Tetris ya. Tetris pada awalnya dilakukan PET scan pada otaknya, yang aktif metabolismenya adalah otak prefrontal, konsentrasi penuh. Kemudian setelah permainan menjadi refleks cepat sekali, itu kemudian dilakukan PET scan dan ternyata yang aktif hanya cerebellum. Otak kecil. Ya, otak kecil. Jadi seseorang itu bisa langsung tetap mengerjakan aktivitasnya dengan mekanisme refleks. Ini yang disebut dengan memori prosedural. Dan setelah ini mungkin saya juga ingin menanya mengenai bagaimana sih cara untuk membuat anak jadi pintar, latihan apa saja, dan juga apakah kepintaran itu sebenarnya menurun nggak sih dok? Ya tapi tentunya setelah yang satu ini pemirsa jangan mana-mana, lebih baik after this. Pemirsa masih bersama kami di Oclinic, Don't Worry Be Healthy dengan tema hari ini mengenai aktivasi perkembangan otak terutama anak, karena semua orang tua tentunya ingin anaknya menjadi seorang yang sangat pintar nantinya tentunya dok ya, dan sukses di masa depan. Dan juga bukan hanya pintar secara IQ, tapi sekarang orang bilang ada yang EQ juga dok ya, Emotional Intelligence. Nah itu apakah sebenarnya menurun nggak sih dok, EQ dan IQ itu dari orang tua ke anak? Kan kita ada tes IQ tuh dok. Iya, gimana dok? Sudut pandang kita bisa bersatu dengan psikologi ya, dalam suatu ilmu namanya neuropsikologi ya, karena memang bagaimanapun tes-tes itu adalah mencerminkan
pusat-pusat pengendali di otak, ya. Jadi itu namanya ilmu neuropsikologi. Tentang genetik, bagaimanapun juga itu tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa itu tetap menurun dan itu genetik ini, tapi tidak usah berkecil hati. Sebenarnya berdasarkan penelitian-penelitian terakhir, lingkungan memang bisa merubah gen. Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Ya. Dan juga katanya ada buku nih dok, bahwa kalau orang tuh seorang dilatih dari kecil, itu makanya namanya bukan talenta atau bukan diturunkan, tapi memang dilatih, jadi bisa menjadi pintar gitu, bukan. Jadi sebagai contoh aja ya, ada suatu suku Aboriginal Nunavut Inuit di Kanada, dan ini sudah masuk ke dalam jurnal ilmiah. Suku ini terkenal sebagai suku yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan, tidak pernah makan daging, ya, jadi kolesterolnya rendah banget gitu ya, nyaris tidak ada yang